masa 90 menit, Pak? Masya Allah, lama Say. sekali ya. Namanya tuh, Say, lah gabung di grup. Ayo cepat. Gabunglah masuk room. Mas. Masih rombongan Ibu Ning loh. Salah kamar. Ya, loh. Pak Doni masuk ke room ini keluar dari sini. Oke. Kosong. Loh. Nah, tadi sudah dengar Pak Bu Suwarni ngobrol tadi. Nah, ini Bu Sumarni muncul Bu Suwarni. Sudah masuk ini. Selesai, Bu. Direkam ding. Enggak apa-apa lah, Apa Bu Ning tahu-tahu tuh Bu Ning? Bu Ning lagi senang Bu Ning hari ini. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Temannya masih jomblo. Aku hari ini hampir telat rukol. Aku kira jam 7 loh tadi. Aku sudah hampir pergi tadi. Untung aku tuh nanya ke Pak. Aku nanya ke Pak. Aku tadi nanya ke Pak Carlo. Jam 7 sampai jam 9. setengah 9. Aku tuh udah konfirmasi lagi kalau di Muratara tuh kan. Pas Pak Carlo ngechat di grup besar. Lo kok tanggal segini, di jam segini. Aku cek lagi Pak Carlo lah, tak kira katanya kamu nih yang malam katanya. Lah. Bingung juga Pak tuh. Efek santen. Untung ini Kak Rozikin. Untung enggak mati lampu Kak Rozikin di sini mah. Kalau mati lampu parah sih ini. Aku lagi di jalan nak balik aku nih. Magiklah dulu balik tuh. Nginep dulu dulu Pak Rozikin. Lagi di Kelingi aku nih. Lagi di masjid. Jadi Jam di sini. Aman tapi sinyal Pak Rozikin. Aman. Bagus Kelingi. Makanya aku nembak ke Kelingi itu aman. Aku kira tadi Bapak di Muara Bliti, jadi aku sampaikan sama Pak Carlo, Masjid Muara Bliti. Aku di Kelingi, Bu. Masjid uang paling kaya itu ya. Emang sekolah Pak Carlo lewat Kelingi ya? Sekolah Pak Rozikin lewat Kelingi? Iyalah, Say. Apa di Rakitan, Bu? Oh, jadi bisa lewat Rupit, Bu. Lewat Rupit bisa kami tuh. Mutar jauh tapi memang aku nak ke Linggau dari Rupit. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. Dan sudah buat video. Makan somai, Bu. Bu, makan somai. Inilah yang jadi masalah itu. Lagi dong. Enak somai situ Pak Rozikin? Enak. Depan ternyata sudah menghadap semangkok somai, diriku ditinggalkan sendiri suruh nunggu. Nah itulah Bu Susanti. Berarti lapar nian berarti Bu Susanti. Pak Zikir, Pak Oji. Aku berangkat dari sekolah tadi tuh jam 1:30. Terus enggak sarapan. Kan pas Pak Carlo WA tuh kan santai aja kan. Enggak tahu pas dia WA lagi jam 2:30 tuh, nah aja gua langsung mengikat balik aku. Inilah. Tapi Bu Susanti kira baru. Ingat enggak Bu Susanti kalau Pak Oji ngajak kita ke Megacuan, masih ingat enggak kawan-kawan? Enggak. Masih ingat enggak? Pernah diajak Ibu. Ngomong ingat. Kapan lah kira-kira ya? Mumpung dia masih makan somai ini. Ayo Pak Oji. Kapan Pak Oji? Kabur dia. Lah cair loh Pak. Bu. Apa yang cair loh? Apa yang cair Bu? Semalam cair. Itu Kak. Semalam hujan cair jadi. Hujan. Ya. Deras mulu Kak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa Gak tahu orang kami lagi? tadi cuman berapa. Kalau cuman 10 menit aku tadi Bu Susanti. Nyampe enggak 10 menit Bu Santi? Sama Pak, kadang sudah tegang duluan, nggak lihat waktu, penting nerocos, wae. Sama cak kami. Boleh enggak yo ngerekam dewek yo? Boleh, enggak boleh lah. Kak Rozik itu tahu enggak Bu, cepet-cepet tuh ngapa Otomatis. coba? Takut ditinggal mamangnya itu tuh cepet-cepet tuh. Iya, lapar dia tuh. Lah dipanggil, Jadi video yang Mang, kita upload tuh yang tadi tuh ya? Iya, kayak dikasih filenya wae. Ya. Mau cak kemarin itu ya Allah malu. Kunian. Dikasih dia file nah. Nggak bisa di crop apa itu? Pak Sudi, giliran Pak Rosikin saya panggil Pak Sudi tadi. Giliran Pak Sudi saya panggil Pak Rosikin. Emang sebenarnya mereka tuh Keren, memang Ya. pintar mereka tuh. Lain kali Bu kita sekelas Bu pas loka karya Bu biar lebih paham Bu. Paham kali ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa sudah di recall dengan waktu 30 menit. Memang waktunya apa itu terlalu singkat karena memang banyak yang harus dibahas, tapi bagaimana kita mengefisiensi waktu dengan waktu 30 menit. Di sini Bapak Ibu semuanya menggunakan seefektif mungkin waktu tadi. Saya rasa memang kalau memang mau dikeluarkan semuanya ilmu-ilmunya jadi begitu panjang ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf banget kirain Bu Nurul Fatwa dan Ibu Siti Nurhia tadi merecord sudah jadikan meeting host tadi, semuanya sudah jadikan meeting host, lupa kan, nggak apa-apa, jadi satu aja nggak apa-apa. Dan yang lucunya Ibu Nurul dan Bu Siti, Menroomnya hilang recordnya tadi tuh loh, kok hilang, jadi semuanya tuh hilang pas. Jadi Menroom saya yang hilang sekarang recordnya tadi. Astaga. Jadi enggak Iya, nggak bisa ulang lagi Menroomnya, nanti diulangi lagi. Baik Bapak Ibu, kita refleksi walaupun memang 10 menit, 30 menit. 10 menit untuk kita refleksi. Seperti biasa di sini saya cukup menggunakan Google Dokumen. Saya lakukan nanti Bapak Ibu semuanya untuk memberikan apa itu refleksinya. 1 PPT cukup 2 orang, jadi hanya 5 PPT. Silakan diketikkan di kolom chat, sudah saya akan share. Sudah nampak Bapak Ibu semuanya ya? Baik, kelas 1 di bawahnya itu K2 berarti kelompok 2, harusnya kedua ya. K2 itu kelompok 2, K3 itu kelompok 3 dan seterusnya. Nama kiri kanan sesuai nama kelompoknya. Silakan Bapak Ibu semuanya diisi sesuai dengan kelompoknya. Yang kiri nama siapa, yang kanan siapa, nggak usah rebutan ya Bapak Ibu. Langsung aja menggunakan refleksi yang kemarin ya. Tentunya masih ingat ya. Mana ya? Oh, saya ingatkan lagi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu akan tetap dalam kondisi kehadiran penuhnya sebelum dan saat melakukan coaching. Yang terakhir yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, gitu ya. Terakhir baru mohon balik dengan coaching.
Izin bertanya Pak Carlo. Ya, Ibu Ria, gimana? Setelah refleksi diri ini, 4 pertanyaan ini udah selesai. Apa yang di bawahnya itu Pak? Membuat apa Pak? Umpan balik ke Koci. Oh, umpan balik ya Pak ya? Oke, terima Ya. kasih Pak.
Baik Bapak Ibu, mengingat durasi kita langsung saja review kita bagaimana mengulas dari apa yang kita akan mengulas di sini dari refleksi Bapak Ibu semuanya. Artinya Bu Ning dan Pak Doni sudah selesai. Silakan di sini kelompok 1 Pak Doni dan Bu Ning, silakan. Ini saya dulu Pak ya. Untuk refleksi ini, yang pertama itu yang sudah berjalan baik adalah kolaborasi ini sudah berjalan sangat baik dengan Ibu Ning tadi sebagai rekan saya karena sudah berjalan sesuai alur tirtanya Pak. Yang kedua itu yang perlu diperbaiki adalah saya merasa kurang baik dalam mengondisikan suasana percakapan karena saya juga merasa kurang percaya diri kayak gitu. Yang ketiga itu yang perlu disiapkan adalah membuat diri semakin percaya diri dengan fokus tujuan dan arah percakapan dari rekan coaching saya. Yang keempat itu saya akan perbaiki dengan mencari referensi dan berdiskusi dengan rekan-rekan agar jauh lebih baik lagi dalam menerapkan coaching model ini. Umpan balik untuk tadi sudah sangat baik dan luar biasa sekali ya Ibu Ning dalam berkolaborasinya dan menurut saya Bu Ning bisa dijadikan referensi bagi saya untuk menerapkan model coaching Tirta ini kayak gitu Pak. Itu mungkin sedikit dari saya mungkin Pak ya. Mungkin ada lanjutan dari Bu Ning mungkin ya. Silakan Ibu Ning lanjut saja. Ya, terima kasih. Oh. Tidak kedengaran Bu Ning. Halo. Iya Ibu, silakan. Tidak masuk. Oh. Ya, terima kasih. Adapun refleksi kegiatan kami hari ini, yang pertama yaitu percakapan yang kami lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah menggunakan alur tirta. Untuk yang pertanyaan kedua, yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan membuat pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang tidak menyebutkan. Yang ketiga yaitu yang perlu disiapkan adalah mempersiapkan diri dan fokus pada materi coaching. Yang keempat yaitu yang perlu diperbaiki pada diri saya yaitu kemampuan menyampaikan pertanyaan agar lebih baik dan enak dirasakan oleh cara saya. Untuk umpan baliknya, kolaborasi dengan Pak Doni pada hari ini cukup sekali dan juga banyak menambah inspirasi saya untuk apabila saya mempunyai masalah seperti yang dihadapi oleh Pak Doni. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ning. Selanjutnya ini silakan kelompok 2, silakan Bu Ria. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami untuk melakukan refleksi diri. Saya bersama rekan saya Bu Arni sudah melakukan praktik coaching pada hari ini dan refleksi yang saya buat ini untuk yang berjalan dengan baik adalah sama seperti teman yang lainnya, kolaborasi antara saya dengan rekan saya yaitu Bu Arni, saya rasa ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah saya sebagai coach untuk dapat meningkatkan keterampilan saya dalam mengarahkan coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang runut gitu. Kemudian yang ketiga, untuk tetap pada kondisi present, sebaiknya saya harus fokus dengan kegiatan coaching.
Kemudian saya juga harus menyimak dan mencatat kata kunci dari coaches serta memberikan respon. Sehingga pada kegiatan coaching tetap fokus gitu Pak dengan si coaching-nya. Kemudian yang keempat yang perlu saya tingkatkan atau perbaiki yaitu pengembangan keterampilan saya dalam praktik coaching ini untuk tetap fokus pada tirta, pada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian untuk umpan baliknya, senang sekali Pak hari ini saya bisa berkolaborasi dengan rekan saya Bu Arni dalam hal praktik coaching, dan sebagai coach dan juga coachee memang perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi ini dalam hal coaching. Jujur saja Pak bahwa saya mungkin secara akademik belum pernah melakukan coaching yang resmi gitu Pak. Tapi kalau ngobrol-ngobrol dengan kawan itu udah sering. Nah, yang resmi seperti ini nih belum pernah, apalagi sampai direkam. Jadi agak grogi juga sih sebenarnya. Kemudian untuk rekan saya Bu Arni, ini sudah dengan baik dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan sebagai coach, dan untuk selanjutnya baik saya dan juga rekan saya Bu Arni ini sepertinya untuk meningkatkan kompetensi harus sering-sering menerapkan coaching ini di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ria. Karena durasi waktu cukup Bu Ria saja lah ya, karena saat kita punya waktu 5 menit lagi. Selanjutnya kelompok 3, silakan Bu Tarkem. Bu Tarkem atau Pak Sudiwarto, silakan satu aja. Baik, Sudi terima aja kasih silahkan Pak Sudi. Yo, terima kasih Bu. Silakan Ibu. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan refleksi saya untuk hari ini. Yang pertama itu hal yang sudah baik kami lakukan yaitu percakapan kami memang tidak ada jarak ya, dekat dan melakukan percakapan terbuka, dan kami sudah bisa memahami alur tirta. Hanya untuk paham mungkin paham. Nah, yang perlu diperbaiki nih. Kalau saya tadi menjadi coach, saya jadi alurnya kan udah paham nih, saya udah mengerti alurnya. Tapi ketika coach menjawabnya panjang, seolah-olah dia udah menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan berikutnya gitu. Nah, jadi saya udah sampai mana ya? Ini udah dijawabnya. Jadi, kemana gitu. Nah, jadi perlu saya tingkatkan lagi kemampuan saya. Artinya ketika coach udah menjawab, mungkin saya akan ajukan pertanyaan ke berikutnya. Mungkin karena ini jujur seperti yang Bu Ria sampaikan tadi, belum pernah melakukan dan direkam juga, mungkin agak grogi. Arahnya kemana lagi ya? Sehingga kami tadi percakapan kami jadi mungkin bisa dikatakan bisa berulang. Kemudian yang perlu dipersiapkan untuk suasana adalah fokus mendengarkan dan fokus dalam situasi gitu. Nah, jadi kita di suasana yang tenang mungkin yang perlu kita persiapkan suasananya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan ini mungkin yang saya lakukan adalah percakapan mungkin mengkucing mungkin biar nggak kaku. Artinya yang paham alurnya, tapi pelaksanaannya kaku. Mungkin ini yang saya lakukan mungkin untuk membiasakan diri mungkin dengan siswa. Dengan siswa mungkin akan saya coba lakukan alur-alur ini tadi agar saya bisa terbiasa. Umpan balik dari pelaksanaan hari ini, saya mengetahui kelemahan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan bisa saya perbaiki ke depannya. Itu saja mungkin dari saya Pak untuk refleksi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sudiwarto. Memang saya lihat tadi di kelompok Pak Sudi dan Bu Tarkem sangat alot perundingannya ya, sangat panjang saya lihat memang tadi, luar biasa memang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan antara Pak Rosekin dan Bu Susanti. Bu Susanti atau Pak Rosekin? Ayo Bu Susanti Pak ya. Silakan Bu Susanti. Ya Pak. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari kami. Selama diskusi, beberapa aspek sudah terjalin dengan baik. Konsep coaching sudah
harapan sesuai dengan alur tirta, sudah dilaksanakan dengan sesuai dengan alur tirta. Kemudian aspek yang memerlukan perbaikan selalu tetap fokus pada pertanyaan menggunakan alur tirta. Yang ketiga, selalu menjaga kesehatan dan selalu berkomitmen. Keempat, untuk memperbaiki saya akan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada Koshi. Umpan baliknya, sudah terjadi interaksi dengan baik dan Pak Rozikin sebagai kos sudah menerapkan alur tirta sehingga komunikasi antara kos dengan Koshi ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mencapai tujuan dari praktek coaching tersebut, Pak. Gitu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susanti. Kita selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 di sini ada Bu Nurul Fatwa dan Bu Siti Nuria. Silakan, salah satu. Ibu Nurul Fatwa ya. Oh ya, boleh Pak. Dari hasil refleksi yang sudah kami lakukan terhadap kegiatan praktik coaching hari ini, yang pertama itu yang sudah berjalan baik, alhamdulillah. Sepertinya dari Ibu Siti sebagai partner coaching saya itu sudah mulai memahami coaching dengan alur tirta, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan yang meraba-raba. Kemudian sudah dari kami berdua sepertinya sudah sama-sama mempersiapkan pertanyaan apa yang mau disampaikan satu sama lain. Yang perlu diperbaiki yang pertama itu persiapan yang dibutuhkan sebelum melakukan coaching, terutama masalah teknis, sehingga nggak ada kejadian kayak tadi itu Pak, nggak sampai terekam tadi, ya Allah. Udah panjang-panjang ngobrol, udah serius, ternyata nggak sampai kerekam gitu, karena udah terlalu fokus sama pembicaraan. Kemudian yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu fokus, kemudian menyiapkan diri dan saling mendengarkan satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Dan yang dilakukan untuk meningkatkan itu terus berlatih dan banyak menyimak contoh-contoh lain yang berhubungan dengan kegiatan coaching. Sedangkan untuk umpan baliknya, antar sesama rekan coaching, baik saya maupun Bu Siti Nuria itu sepertinya kalau secara umum saya perhatikan itu sudah sama-sama mengalami perbaikan, terutama pada saat menerapkan alur tirta. Kemudian fokus dan persiapan sudah jauh lebih baik daripada saat latihan kemarin, nggak banyak meraba-raba. Kemudian pertanyaannya, alurnya juga sudah runut dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta melakukan komitmen, sehingga kegiatan asosiasi, judgement maupun asumsi itu sudah sangat berkurang sekali. Mungkin seperti itu Pak hasil refleksi dari praktek coaching kami pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Nurul Fatwa dan kelompok 5. Terima kasih juga buat kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah memberikan refleksinya. Baik Bapak Ibu, izin ini sudah jam 4.02, tambah berapa menit lagi saya minta 5 menit lagi untuk memberikan penjelasan untuk selanjutnya. Karena di modul 2.3 ini sama kayak modul 1.4, di mana di sini banyak sekali yang harus menjadi Bapak Ibu semuanya lakukan. Yang pertama di sini, sebentar, ini sepertinya kecil ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sini sebentar. Adapun tahapan belajar selanjutnya di sini Merdeka, di alur Merdeka ini Bapak Ibu semuanya, untuk unggah tugas nanti yang di ruang kooperasi dudinnya 1 Oktober. Jangan lupa nanti dimasukkan rekamannya di akun YouTube ya Bu Ibu ya. Nama lengkap, CGP angkatan 11, sekolah asalnya seperti apa. Ini contohnya seperti apa. Selanjutnya, untuk demonstrasi kontekstual, ini Bapak Ibu praktekkan 3 orang kayak gitu. 3 orang ini dari CGP. Misalkan tempatnya lebih enak sih kalau menurut saya, Ibu Bapak Ibu dalam ruang lingkup ini saja, dalam ruang lingkup 1 pasil, walaupun 2 PP juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi bagaimana misalkan seperti Bu
Nurul Parwa di sekolahnya ada 3 kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau saya lebih ini ya lebih enak bertiga itu, tapi tidak ada menekankan harus bertiga dari satu sekolah nggak harus, tapi tinggal ada rubriknya penekanannya itu kepada yang lain kayak gitu atau satu fasil. Selanjutnya demonstrasi kontekstual 3 Oktober ya Bapak Ibu semuanya ya. 3 percakapan coaching tadi silakan nanti Bapak Ibu rembuk dengan teman-temannya yang dekat, silakan merapat kayak gitu, atau misalkan kata Pak Rosikin janjian di Gacuan atau di mana makan-makan atau apa sambil melakukan coaching kayak gitu bisa. Ada yang kemarin di kelas Muratara katanya nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa Pak Fasil karena jauh, tapi giliran lokakarnya datang itu kata satu tempat kan bisa itu, jadi nggak bisa kalau alasannya kayak gitu. Jadi walaupun jauh karena satu lokakarnya satu tempat kayak gitu bisa, jadi bisa dilaksanakan, insya Allah bisa. Terus selanjutnya di sini Ruby sudah sampaikan. Terus untuk jurnal refleksi 2 mingguan jangan sampai 28 September ya Ibu semuanya. Dan elaborasi pemahaman yang di 2.3. Nah, koneksi antar materinya silakan dibaca di publik, buat kesimpulan, refleksi disajikan dalam bentuk media informasi duduknya 8 Oktober. Kayak gitu. Terus di sini aksi nyata. Nah, mengenai aksi nyata duduknya 23 November. Mungkin masih lama ya ini karena kita bicara September, ini November. Karena untuk due date-nya Bapak Ibu itu nanti ada namanya nanti Bapak Ibu bersama PP-nya di situ. Jadi yang pertama Bapak Ibu melakukan praktik dengan rekan sejawat, nanti ada CGP-nya menjadi supervisor dan rekan sejawatnya itu diobservasi, nanti direkam di YouTube. Nah, jangan lupa di PMM. Nah di situ Bapak Ibu, nanti selesai di situ nanti Bapak Ibu mengobservasi pembelajaran di kelas dengan rekan sejawat. Terus membuat catatan lembar observasi. Nah, lembar observasinya yang Bapak Ibu nanti akan memperhatikan memberikan umpan baliknya. Di sini juga nanti Bapak Ibu semuanya akan memperoleh umpan balik dari fasilitator atau nanti Bapak Ibu semuanya sebelumnya ini memperhatikan coaching pada kegiatan PI 5. Sekarang sudah PI berapa Bapak Ibu? PI berapa? 4? 3. PI 3, berarti masih lama memang kayak gitu, memang agak lama hasil nyatanya 23 November kayak gitu. Pak, ini mau nanya Pak sebentar, untuk yang pasca observasi itu yang dengan fasilitator itu maksudnya gimana ya Pak? Umpan balik itu, umpan balik aja, umpan balik dari apa yang Bapak Ibu buatkan lembar catatan kayak gitu, observasi. Oh berarti harus ada fasilitatornya di dokumentasi itu Pak? Enggak. Ya, di LMS itu Pak Doni. LMS kayak gitu. Ya oke. Kayak gitu. Ya sudah Pak. Oke. Lanjut. Baik. Jangan lupa untuk tes akhir di modul 2 4 Oktober. Siapkan perangkatnya, siapkan kuat, sinyal kuat, kuatkan tekad dan semangat Bapak Ibu. Sampai di sini sebelum penutupan, adakah yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Oke, silakan Ibu Nurul Parwa. Saya mau memastikan yang tadi itu Pak, yang kata masih belum jelas yang masalah kata Pak Carlo terkait apa? Kalau usahakan satu fasil gitu, apakah enggak harus? Memang tidak harus, cuman lebih baik kalau bisa ke satu fasil aja. Tapi kalau Ibu memang sudah mentok, udahlah 3 orang di satu sekolah juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi nggak masalah ya Pak ya kalau misal. Nggak masalah sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk DK-nya Bu ya, DK kan Bu? Iya, DK Pak, DK. Iya, DK. Silakan Ibu Suwarni, selanjutnya. Ibu Suwarni, kenapa Bu Suwarni? Masih mute Ibu? Melanjut pertanyaan dari Ibu Nurul Fatwa tadi, Pak, yang 3 sampel tadi, yang 3 yang pertama tadi, berarti kita ambil dari rekan kerja, nggak apa-apa ya, Pak ya? Oh, enggak, CGP nggak bisa Bu, CGP. Kalau jadi, DK. jadi CGP ya, 1, 2. Oh ya, cukup berarti CGP saya, berarti 3. Berarti yang diambil itu 3 itu rekan CGP semua, Pak ya?
Iya, iya rekan CGP. Bukan unsur rekan sejawat bukan, tapi CGP angkatan 11 maksudnya kayak gitu, Bu. Bukan CGP untuk bukan alumni bukan, Pak ya? Bukan Ibu. Bukan. Iya, Pak ya. Karena ini untuk berlatih coachingnya seperti itu, Ibu. Iya, Pak ya. Iya. Ya, makasih ya, Pak ya. Ini Ibu, sama-sama Ibu. Paling enak tadi katanya itu Bu, buat pertemuan atau apa kayak gitu sehingga bisa apa ya? Menambah yaudah bisa inilah ngobrol-ngobrol. Silakan Bu Ria, kenapa Bu Ria? Baik Pak, ini yang untuk kelompok ini kita pilih sendiri ya Pak ya? Dibebaskan Bu, silakan mau satu PP atau satu satu pasel bagian PP-nya Bu siapa ini? Bu Angela sama Pak Saipul, boleh kayak gitu. Boleh. Nah, yang untuk ini Pak, yang untuk yang tadi satunya lagi tugas yang ada observasi sama pasca itu untuk apa tuh? Aksi nyata apa gimana Pak? Aksi nyata. Oke, aksi nyata masih lama. Nah, yang itu dengan sesama rekan guru di sekolah atau dengan ini juga? Rekan Iya. Ya, pertama aksi nyata tadi dilakukan ini Bu, aksi nyata tadi. Pertama CGP itu melakukan praktek dengan rekan sejawat. Istilahnya dengan temannya kayak gitu. Nanti di situ Bapak Ibunya sebagai supervisor terhadap teman sejawat tadi kayak gitu. Nanti Ibu rekam itu dimasukkan di YouTube. Nanti di situ ditulis observasinya gimana. Nah, di situ nanti saya akan memberikan umpan baliknya Bapak Ibu. Oke. Dan itu belum selesai Bu. Di situ nanti ada akan pendampingan di sini. Ibu akan meratakan coaching ini pada kegiatan TI 5 bersama PP nanti situ. Ada pendampingan seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Itu lain lagi, Pak ya? Enggak, satu rangkaian, Ibu. Makanya aksi nyatanya duditnya masih lama karena PI 5 kan masih lama juga kayak gitu. Kalau nggak salah untuk loka karyanya juga ada mengalami mundur kayaknya. Kayak gitu, Ibu. Ya Pak, nanti kalau masih bingung nanti saya tanya lagi ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Carlo. Oke. Makanya kalau bingung nanti kumpul-kumpul di Megacuan ya Pak Rosikin ya. Silakan Pak Rosikin. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, itu Pak untuk teknis laporan DK itu berarti kami punya 3 rekaman digabung jadi 1 Pak ya. Jadi satu orang itu mengcoaching 3 orang, kemudian divideoin, diupload di YouTube, dikirim jadi tugas DK. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Kalau bisa disimpulkan Pak. Enggak Pak. Enggak gitu Pak ya. Ya seperti itu. Jadi kalau DK sebentar ya, saya tunjukkan rubriknya. Kalau DK 1 CGP, 1 observasi, 1 CGP, 1 coach, 1 coaching, ini loh Pak, 1 supervisor. Iya. Gitu. Nah, kapan Bapak Ibu merekam di sini CGP meratakan percakapan coaching secara 3 orang, 3 siklus kayak gitu ya. Di sini rangkaiannya, rekamnya itu Bapak Ibu pada saat berperan sebagai supervisor, jadi pengamat kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu rekamannya sebagai supervisor, melakukan Bapak melihat coach dan coachee kayak gitu. Kayak gitu Bapak. Jadi bukan mereka bertiga Bapak rekam semuanya enggak. Tapi ketika misalkan nih Pak Rosikin, Pak Sudi dan Pak Doni. Pak Doni dan Pak Doni dan Pak ini Pak Sudi, Pak. Ya, Pak Doni dan Pak Sudi sedang melakukan rekaman, sedang melakukan coach dan coaching. Nah, di situ Pak siapa tuh? Pak Rosikin merekam kayak gitu. Di situ rekaman itu Bapak upload kayak gitu. Oh, jadi saya tuh merekam orang berdua itu, Pak ya? Iya, di situ rekaman Bapak itu semuanya. Bukan merekam kita berdua, tapi merekam kita bertiga. Pak Rosikin ikut Pak Rosikin juga sebagai ini juga. Oh, masuk in frame juga Pak ya? Ya, masuk Pak. Oh, in frame dan bandarnya. In frame dan investornya. Iya. Dan donaturnya. Nanti kan tukar-tukar nomor 3 itu Pak. Rolling aja kayak gitu.
Oh, siap Pak, siap Pak. Oke, baru mau kirain direkam 3-3 ya tadi Pak, gantian kan. Coaching Ya, kalau 2 orang gitu kan. Tiga-tiganya kayaknya begitu panjang durasinya ya Pak ya. Iya, siap Pak. Kalau Pak Sudi sama Bu Tarkem aja itu panjang banget berdua tadi tuh. Gak selesai mereka berdua Pak. Pak Rosekin yang nunggu ini apa tuh? Merekamnya lama banget ini. Kayak gitu. Kenapa Bu Tarkem? Iya Pak, melanjutkan pertanyaan Pak Rozikin tadi, kan bertiga tuh Pak. Ini di sini kan pra supervisi, pasca. Ketika supervisi, apakah praktek ngajar juga ini Pak? Ya itu bersama PI Bu. PP bersama PI, bersama PP pada saat PI 5 maksudnya itu. Supervisi itu. Yang di demonstrasi ini? Oh, gini beda. Demonstrasi kontekstual hanya meratakan coaching. Coaching ini ada yang jadi coach, ada yang jadi coachee, ada yang jadi supervisor. Nah, bagian siapa yang bagian supervisornya, itu yang Ibu upload kayak gitu. Beda. Demonstrasi kontekstual dia lebih ke arah bagaimana coachingnya. Kalau aksi nyatanya tadi, di situ mana sih tadi? Nah, aksi nyatanya bagian dari dengan rekan sejawat kayak gitu, Bu. Beda kan kalau tadi dengan CGP, kalau ini dengan rekan sejawat kayak gitu, Ibu. Dengan teman di sekolah kayak gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya? Gimana? Ibu Nurul? Ya, Pak. Ini saya mau mastiin lah dari beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman tadi biar nggak bingung lagi nih Pak ya. Yang pertama untuk DK. DK itu berarti pesertanya adalah 3 orang CGP gitu ya Pak ya? Betul. Oke, pesertanya itu 3 orang CGP. Kemudian rekaman yang diupload itu adalah rekaman pada saat si CGP sendiri dalam posisi supervisor gitu ya Pak ya? Ya, betul. Okay. Tapi kata Pak Sudi tadi harus terlihat juga yang supervisornya ya. Jangan sampai nggak kelihatan. Oke. Kemudian pada saat melakukan perekaman artinya ganti-gantian kan Pak? Maksudnya kalau saya berarti pada saat peran saya sebagai supervisor saya upload peran saya saat jadi supervisor gitu ya Pak ya. Kemudian teman yang satunya pada saat beliau yang jadi supervisor, artinya melakukan 3 kali perekaman gitu kan Pak? Iya. Terus yang untuk aksi nyata berarti yang menjadi pesertanya adalah CGP, rekan sejawat dan pengajar praktik ya Pak ya? Rekan sejawat dan pengajar praktik. Kemudian bedanya kalau DK itu hanya cukup diupload di YouTube dan di linknya dimasukkan ke tugas link. Kalau aksi nyata selain di YouTube juga dimasukkan ke PMM gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, itu Pak saya mau mastiin yang itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, jangan lupa juga di aksi nyata ada lembar observasinya ya Bapak Ibu yang harus unggah ya. Kayak gitu, yang observasi saya akan dapat masukan dari saya kayak gitu. Nanti sebenarnya lembar observasi itu di ranahnya PI karena ada melakukan pendampingan dengan TP, seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Rosekin. Iya Pak. Ini Pak, kalau untuk tugas rukol ini berarti kami tinggal nunggu video dari Bapak Pak ya? Sebenarnya kalau tadi sudah jadi co-host, sudah masuk ke Gmail masing-masing Pak. Oh iya Pak ya Pak ya. Ya, jadi notifikasinya nanti tunggu aja. Biasanya langsung masuk ke email masing-masing karena saya tadi sudah menawarkan Bapak Ibu semua jadi co-host kayak gitu. Nanti kalau tidak ada berarti kan kontak Bapak gitu Pak ya. Oke, siap. Boleh Pak. Berarti kalau Bapak nggak ada berarti saya juga nggak ada, sama-sama itu Pak. Jadi gimana kalau tiba-tiba nggak ada semua Pak gitu Pak? Itu ya semalam ada juga yang
itu semalam munculnya tadi siang, Pak. Itu jadi ya mungkin nggak tahu nyangkut-nyangkut di mana ya, Pak. Jadi kita tunggu aja nanti. Oh, Bayangkan atau ya, boleh buat rekaman sendiri boleh nggak, Pak? Ya boleh, Pak. Karena di situ harus ada pembagian. Ya boleh. Link link tadi kan sudah kita daftarkan ke apa tuh di LMS tadi sudah diketahui oleh pengawas kayak gitu, Pak. Oke. Jadi kami tinggal nunggu itu, kemudian diedit, tambah intro segala macam, baru diupload ke YouTube, ditautkan ke LMS gitu, Pak ya? Oh, itu lebih bagus lagi, Pak. Bagus itu, lebih bagus kalau kayak itu. Ada kreasinya kalau gitu kan. Kalau mau langsung diupload juga nggak apa-apa kayak gitu. Bagus, Pak. Langsung diupload aja gitu ya. Oke. Jadi bilang bagus apa balik lagi. Oke, terima kasih, Pak. Ya, editin. Nitip kayak edit itu. Pak Doni nitip editin kan. Oke. Sudah cukup, Bu Nurul? Nambah dikit, Pak. Berarti yang saya sama Bu Siti tadi nunggu dari Bapak ya, Pak ya. Sama enggak, Bu. Tadi sudah ada Ibu jadi meeting host juga tadi. Enggak, yang terakhir tadi yang nge-record. Iya, saya merecord tapi Bu sudah jadi host tadi. Sudah bisa masuk ke ini masing-masing kok, Ibu. Tapi kalau nggak ada nanti saya share lagi, tenang aja, Ibu. Kita doa semoga nanti notifikasi dari Google-nya cepat, Bapak Ibu ya. Karena kalau lihat semalam selesai jam 10, sekitar jam 2 siang tadi baru dapat notifnya. Jadi agak lama banget kayak gitu. Nah, tempat Pak Doni sudah masuk tuh. Artinya memang sudah coba cek masing-masing nanti di Gmail masing-masing ya. Pak, maaf Pak, menyela lagi. Oke, silakan Ibu. Kan tadi kan terakhir kan saya sama Bu Siti kan nggak sempat nge-record, terus tiba-tiba Bapak masuk, terus ada yang nge-record. Itu tadi yang nge-record Pak Karlo atau Bu Siti ya? Soalnya saya nggak Pak nge-record, Pak. Yang merecord saya tadi, Bu. Tapi saya sudah jadikan Ibu. Ya, saya yang merecord tadi. Nanti lihat aja Bu Nurul sama Bu Siti di emailnya. Saya yang merecord tadi. Oh iya, siap Pak. Makasih, ini Pak Doni sudah masuknya, udah itu kita. Yang upload itu kita jadi coach atau semua sesinya? Semuanya nggak apa-apa, Pak. Kalau mau dipotong-potong terlalu pendek banget karena 30 menit tadi dipotong-potong banyak dikit sekali. Nggak apa-apa semuanya, Pak. Kayak gitu. Apalagi Pak Rosikin mau diedit tadi nggak apa-apa, dikasih ketika jadi host dan coach kayak gitu. Bagus. Sudah pas ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Sudah lebih 21 menit, maaf ini berlebihan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita di sesi 2.3 ini nggak terasa ya. Kita bentar lagi masuk di 3.1 sampai 3.2, 3.3 selesai. Maka nggak tahu terasa waktunya, Bapak Ibu semuanya. Ya Pak Rosin geleng Pak Rosikin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan dengan sesuai dengan tujuan kita semuanya. Di akhir rukol ini, mari kita doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan amal buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita foto dulu sesi yang berbahagia ini. Silakan foto. Bu Suwarni semangat ya. Oke. Ayo fotonya gimana nih? Gaya. Ayo dong, gaya dong. Oh kayak gini. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Wih, Pak Rosikin. Apa ya? Tanda kencang gitu, Pak. Tanda kencang gitu. Bentar ya, kayak gini nggak kelihatan deh. Bentar lagi. 1, 2. Bentar, kelihatan nggak kayak ini? Wih. Kayak aja ya. 1, 2. Masih 3 gambar. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boleh Bapak Ibu meninggalkan room ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Semangat. Nih gacuan Pak Rosikin.
Mana kabur? Kabur dia, Pak. Sedikit. Oke, terima Pak. kasih Bapak Ibu. Boleh melanjutkan. Nggih, izin nggih, Pak. Sehat nggih. Nggih, Bu. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Silakan Bu Suwarni.